Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faya ahbab Allah wa ahbab Rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sama alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali aktivitas rutinitas kita, yaitu mengkaji kitab yang berjudul An-Nahwu wa Tatbiqi, sebuah kitab yang akan memberitakan dan mengajarkan kepada kita tentang konsep-konsep dalam ilmu nahwu, ilmu gramatika Arab, yang berkaitan dengan perubahan keadaan akhir suatu kata, yang langsung pada penerapannya di dalam ayat Al-Quran, hadis, maupun syair-syair pilihan yang telah dipilih oleh penulis kitab tersebut. Sebelum itu, kita juga dipaparkan beberapa konsep-konsep, di mana kita baru sampai konsep mabniyat. Ya, konsep apa? Mabniyat. Walaupun di dalam konsep mabniyat ini tidak dibahas secara detail oleh beliau, tetapi beliau berusaha menampilkan apa? Sisi tatbiqnya, sisi implementasinya kepada atau di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Seperti itu. Tentunya salawat, teriring salam, tak lupa terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, kita melanjutkan pembahasan fiil-fiil yang mabni. Bahwasanya pada pekan lalu atau pertemuan terakhir ya, lebih tepatnya, kita sudah membahas fiil madi dan fiil amr, karena memang keduanya itu adalah mabni, ya. Keadaan akhirnya bina, tidak mengalami sedikit pun apa? Perubahan. Nah, sedangkan sekarang kita akan masuk kepada fiil mudhari, ya. Kenapa fiil mudhari ini dimasukkan dalam bingkai mabniyat pula? Ya, betul. Karena fiil mudhari itu ada yang mabniyun, ya, wa minhu mu'rabun, dan ada yang mu'rab. Awalan bina'uhu, maka yang pertama akan kita bahas terkait binanya. Awalan bina'uhu, yang pertama binanya fi'il mudhari'. Yang pertama itu adalah binanya fi'il mudhari'. Nah, ada catatan sedikit. In kana al-mudhari'u mabniyan. In kana al-mudhari'u, apabila fi'il mudhari' itu mabni, wasubiqa binasibin. Nah, dan ternyata dia didahului oleh penasab, karena mabniyan fi mahalli nasbin. Maka nanti si fi'il mudhari' tersebut tetap dia mabni, hanya saja kita i'rabnya apa? Mahal. Kita i'rabnya mahalnya. Ya kan? Nah, fi mahalli nasbin. Kita lihat di sini contohnya. At-talibatu lan yakdzibna. At-talibatu lan yakdzibna. At-talibatu kita i'rab sebagai apa? Fa'il. Nah, tidak. Mubtada. Dia tidak Mubtada. Mubtada. mubtada ya. Nah, dia sebagai mubtada at-talibat. Kenapa kita hukumi dia sebagai mubtada? Karena dia adalah isim yang terletak di awal kalimat. Yang jelas-jelas dia ma'rifat.
ya, marfu pula, tanda domah begitu. At-talibatu mubtada, ya kan? Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Baik. Lan kita i'rab dia langsung dengan namanya. Harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Begitu ya. Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin atau harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin, ya. Itu adalah nama dari lan itu sendiri yang berbanding lurus dengan fungsinya juga. Yakdzibna inilah fi'il mudhari. Kenapa? Dari mana kita taunya yakdzibna ini fi'il mudhari? Diawali oleh huruf mudharaah ya. Ya, yakdzibna. Tetapi dia mu'rab atau mabni? Mabni. Apa sebab mabninya dia? Litisalihi binunin niswah. Karena bersambungnya dia dengan nun niswah. Berarti kita i'rab dia bagaimana? Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Begitu ya. Nah, wa in subiqa dan jika didahului bijazimin dengan penjazm si fi'il mudhari yang mabni tadi, kana mabnian maka dia pun menjadi mabni juga fi mahalli jazmin tetapi ya fi mahalli jazmin, contohnya at-talibatu lam yakdzibna. Nah, dia didahului penjazmnya apa? Lam. Berarti yakdzibna tetaplah mabni tetapi mahalnya berbeda dari kalimat yang sebelumnya. Yakdzibna di sini karena terletak setelah lam maka dia mahalnya jazm mabniun ala sukun fi mahalli jazmin. Gitu. Baik. Kita baca lagi. Nah, ya. Yubna fi halatain. Nah, ya, walaupun kita tadi sudah membahas salah satu fi'il mudhari itu mabni karena bersambung dengan nun inas atau nun niswah. Nah, berarti kita tinggal mengetahui satu keadaan mabninya si fi'il mudhari apa selain bersambung dengan nun inas. Karena di sini dikatakan yubna fi halatain. Nah, fi'il mudhari itu dimabnikan dalam dua keadaan saja. Keadaan yang pertama di sini yubna ala sukun. Nah, yubna ala sukunnya kapan nih? Idza ittasalat bihi nunun niswah. Nah, kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, nun inas, nun penanda jamak perempuan. Baik itu nanti domirnya hunna ataupun antunna. Karena fi'il-fi'il yang domirnya itu hunna atau antuna itu sudah pasti dia bersambung dengan nun inas. Ya. Nah, maka seketika itu si fi'il mudhari'nya mabni ala sukun. Contoh nahwu qaulihi ta'ala atau nahwu qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu yurdi'na. Nah, mana yang menjadi syahid kita? Yurdi'na. 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 Ma i'rabuhu? Apa i'rabnya yurdi'na? Mabni Mabniun ala ala sukun. sukuni fi mahalli jar. Gak usah. Oh, nggak Gak usah. usah. Gak usah ya. Gak usah, gak usah. Nah, itu tapi fi mahalijer gak ada ya. Fi mahalijer itu tidak ada. Karena fiil tidak bisa didahului oleh huruf jer. Nah, ya. Baik, yurdi'na di sini kita irob dia mabniun ala sukun. Dah, selesai. Lanjut, qauluhu ta'ala firman Allah, Nggak ditambahin litisoli bi nun ini sih Ustaz. Gak perlu itu. Oh ya. Nggak perlu. Nah, kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Itu untuk pelengkap saja. Nah, ya, untuk apa? Untuk pelengkap saja. Itu. Karena yang namanya bersambung dengan nun niswah itu sudah pasti sukun mabninya si fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari yang mabninya di atas sukun itu sudah pasti apa? Karena bersambung dengan nun niswah. Karena keadaan yang kedua itu mabninya di atas fathah. Itu. Kecuali kalau ada dua nih, ya. Nah, satu keadaan ini punya dua sebab, gitu. Barulah bisa nanti kita
pakai dalam mengi'rab mabniun ala sukun litisalihi binunin niswah. Nah, kenapa nggak perlu dipakai litisali binunin niswahnya? Ya, karena apa? Satu keadaan si fi'il mudhari' mabni di atas sukun ini hanya dengan satu sebab saja gitu. Nggak ada sebab lain lagi yang menyebabkan fi'il mudhari' itu mabni di atas sukun. Gitu ya. Nah, berikutnya wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna, tarabbasa, yatarabbasu itu fi'ilnya. Yatarabbasna. Huruf shad itu adalah lam fi'il. Maka yatarabbasna i'rabnya bagaimana? Mabni ala sukun. Ya. Mabni ala sukun. Nah, selesai. Nah, kita Jadi lihat Ustadz, yang kita lihat itu lam sukunnya ya, bukan huruf terakhirnya ya. mana? Yang kita lihat lam fiilnya, bukan huruf terakhirnya. Iya. Nah, karena memang sudah kebanyakan memang yang non niswah itu bersambung di mana? Di lam fiil ya. Gitu. Non niswah itu bersambung di lam fiil. Maka yang sukun itu udah pasti apa? Lam fiil. Gitu. Bisa difahami? Karena kan nun niswah ini penanda fa'il, kan nggak mungkin nun niswah gabung setelah wawul jamaah. Mungkin nggak? Nggak akan pernah mungkin. Berarti punya dua fa'il dong dalam satu fiilnya. Nggak ada gitu ya. Gitu. Sekalipun dua fa'il nggak mungkin dua-duanya domir. Bisa dipahami sampai sini? Nah, Ustadz. Ya. Kalau isim zahir masih bisa memungkinkan tuh. Contohnya bagaimana? Muhammadun wa Fatimatu wa Zainabu yadribuna. Nah, udah cuman awal jamaah doang, nggak bisa disambung dengan nun niswah lagi tuh. Ya. Nah, jadi yang bersambung dengan nun niswah itu sudah pasti apa? Lam fiil. Nah, ya. Nah, ini disukun ya lam fiilnya karena bersambung dengan nun niswah. Baik, kita masuk ke keadaan fiil mudhari mabni yang kedua. Ya. Yubna alal fathi. Fiil mudhari itu juga bisa mabni di atas fathah. Tentunya kapan? Ya. Apa penyebab fiil mudhari itu mabninya di atas fathah, bukan mabninya di atas sukun. Nah, idza basyarat hununut taukid. Apabila nun taukid itu bertemu secara langsung dengan lam fiil. Oke, teman-teman di sini. Kalau sudah dibahasakan basyarathu dan ada iza, nah, berarti ada pemahaman berkebalikannya bagaimana? Berarti kalau tidak ketemu secara langsung, dia mabni di atas fathah enggak? Tidak. Saya akan paparkan nanti ya ayat di dalam Al-Quran yang dia itu menunjukkan apa? Fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid tidak secara langsung, maka dia tetaplah rofa. Jadi kapan fi'il mudhari itu mabni dan mabninya di atas fathah? Ketika bersambung dengan nun taukidnya secara langsung. Secara langsung itu apa? Antara lam fi'il dan nun taukid langsung ketemu tanpa adanya perantara. Gitu ya. Nah, dan nun taukid itu ada dua, sawaun akanat sakilatan, sama saja apakah nun taukid itu sakilah atau khafifah. Sakilah adalah nun taukid yang berat, khafifah nun taukid yang ringan. Sakilah itu nun taukidnya nun yang bertasydid, sedangkan khafifah adalah nun taukid yang sukun. Nah, ini contoh untuk apa namanya? Nun taukid yang sakilah nih. Bersambung secara langsung dengan lam dari suatu fiil atau bersambung secara langsung dengan lam fiil. Fanunut taukidi as-saqilah.
Ya. Fanun taukid ats-tsaqilatu nahwu qawlihi ta'ala lanukhrijannaka ya Syuaib. Lanukhrijannaka. Ya. Nih, nukhrijan. Asalnya apa? Nukhrijuka. Nukhrijuka asalnya. Tapi karena bersambung dengan nun bertasdid yang berharokat fathah ini, huruf jim yang ada di sini, ini kan adalah lam fi'il ya. Seketika itu otomatis fathah dia. Maka la nukhrijannaka, nukhrijannak kita i'rab bagaimana? Fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Begitu. Ya. Boleh juga dilengkapi dengan litisalihi binunit taukid ats-tsaqilah. Ya, wa fa'iluhu dhamir, ya kan? Nahnu. Nah, selesai. Wa nunu taukidi al-khafifatu nahwu qawlihi ta'ala, dan contoh ayat Al-Qur'an di sana hanya ada nun taukid khafifah. Ini adalah lanasfa'am bin nasiyah. Mana nunnya? Hah? Nah, ini juga masuk dalam kajian ini nih. Rosem ya. Gitu. Lanasfa'am itu asalnya bagaimana? Lanasfa'an. Lanas. Nah, gini. Asalnya begini. Nun sukun. Lanasfa'an. Asalnya gitu. Lanasfa'an. Ya. Baik. Dan itu ditanwin bukan? Ya. Nah, ya. Atau ditandai dengan apa? Mim untuk iklab begitu. Lanasfa'am. Nah, itu menandakan apa? Nun sukun ada di sana. Gitu ya. Nah, baik. Nah, yang ketiga, waqad ijtama'ata. Waqad ijtama'ata. Nah, kedua nun taukid, baik yang sakilah maupun yang khafifah itu apa? Berkumpul fi qaulihi dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat 32. La yusjananna. Nah, ini yang pertama, nun taukid sakilah, yusjananna. Nah, itu dia apa? Fiil mudhari yang majhul itu. Yusjanu. Yusjanu. Nah, karena bersambung dengan nun taukid sakilah secara langsung, yusjananna. Wala yakunan. Nah, wala yakunan di sini kok tanwin, kok fiil ditanwin? Itu asalnya juga apa nun sukun wala yakunan. Karena tanwin itu apa emangnya? Nun sukun kan tanwin? Iya, tanwin itu apa nun sukun wala yakunan. Gitu. Nah, jadi dia ditulis dalam bentuk apa? Dalam bentuk alif. Nah, ya. Nah, jadi fiil mudhari yang bersambung dengan nun niswah dan dilambangkan dengan alif itu nun niswahnya, itu hanya ada di dua surah, yaitu di surah Yusuf ayat 32 ini dan di surah Al-Alaq ayat 15 tadi, lanas fa'am bin nasiyah. Ya, nun sukunnya itu diubah langsung dalam bentuk apa? Dalam bentuk alif gitu. Nah, dan tanwin yang ada di sana itu bukan tanwin yang kita ketahui ma'ruf. Definisinya tanwin begini-begini.
Karena memang tanwin itu hanya apa? Hanya masuk pada isim. Begitu. Ya. Nah, memang betul tanwin itu adalah nun sukun atau tanwin dari apa? Nun taukid khafifah. Ya. Nun taukid apa? Khafi khafifah. Yang biasa ada di akhir fiil untuk apa? Untuk menunjukkan penekanan. Dan biasanya pasangannya, ya. Nah, ini juga ada yang tanya, dan biasanya pasangannya itu dengan lam di awal fiil tersebut. Ya, ada lam di awal fiil tersebut. Seperti di dua tempat tadi kan, wala yakunan lamnya itu apa? Lamut taukid. Lanas fa'am, lanas fa'am, la-nya itu apa? Lamut taukid. Ya, gitu. Jadi pasangannya seperti itu, demikian. Bisa difahami sampai sini? Nah, sekarang kita bertanya tentunya, kenapa nun sukun tersebut ditulis dalam bentuk alif? Hmm? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nun sukun tersebut, nun sukun yang tadi asalnya itu adalah nun taukid khafifah, kenapa dia ditulis dalam bentuk alif? Oke, jawabannya apa? Karena penulisan akhir kata bahasa Arab ya biasanya mengikuti apa? Cara berhenti di kata tersebut. Oke. Nah, itu jawabannya. Karena penulisan akhir kata dalam bahasa Arab biasanya mengikuti cara apa? Berhenti di kata tersebut. Izin Pak Ustadz bertanya Pak Ustadz. Ya. Nah, Ini kan kalau tidak dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi kan kita saya pribadi ya saya melihat karena dia diakhiri dengan tanwin maka ini sepertinya isim ya nggak mungkin fiil gitu ya. Nah tapi ya. setelah dijelaskan oh ini ternyata fiil. Nah mungkin untuk kata-kata mungkin yang ada yang lain apakah kita bisa melihat karena dia diawali dengan ada ya ini ya. Ya ini kan Iya. walaya. Nah, mungkin itu salah satu Hmm. bentuk apa? Salah satu bentuk supaya kita mengatakan ini bukan isim gitu. Begitu Kak Pos. Oke, baik. Nah, terima kasih. Kalau kita berbicara Al-Quran, gitu ya. Karena kalau nanti kita membuat kalimat Arab biasa, kita sambung dengan nun taukid khafifah, kita nggak perlu mengubah dia dengan alif. Tapi karena ini Al-Quran dan tidak usah risau ya. Dua ayat yang ditunjukkan di sini, hanya dua ayat inilah yang nun sukunnya apa? Nun sukunnya diubah menjadi alif. Nggak ada ayat lain. Al-Alaq ayat 15, surah Yusuf ayat 32. Nah, ya. Dan dua ayat inilah atau di salah satunya itu apa? Ditanwin. Nggak ada lagi yang lain fiil yang ditanwin dalam Al-Quran selain apa? Ayat ini. Gitu. Syukran Pak Ustaz. Iya, afwan. Baik, kita lanjut. Nah, kalau lam fiil itu tidak bertemu dengan nun taukid secara langsung, alias bertemu nun taukidnya tidak langsung gitu ya. Maka si fiil mudhari itu tetap apa? Tetap mu'rab. Gitu. Tetap mu'rab. Di mana ayat yang bisa kita dapati fiil mudhari bersambung dengan nun taukid ya, tidak secara tidak langsung. Nah, dan dihukumi tetap mu'rab fiil mudhari'nya. Ayat Al-Qur'annya itu surat apa tuh? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku
adza katsira. Itu surat apa itu? Surat Ali Imran Ustaz. Ah iya, Ali Imran tuh. Surah Ali Imran ayat 180 berapa? 185 ya? 86. 186. Nah, coba dilihat dibuka teman-teman semua. Surah Ali Imran ayat 186 ya. Nah, di situ ada la tublawunna. La tublawunna. Oke, perhatikan di sini. La tublawunna. Wawunya ini di domah. Berarti dia nggak mabni alat domi. Jangan dikatakan apa? Mabni alat domi. Nggak ada fiil mudhari yang mabni alat domi. Ya. Mabninya fiil mudhari itu hanya dalam dua keadaan saja. Ya. Yaitu di atas sukun karena sebab bersambung dengan nun inas. Atau di atas fathah karena sebab bersambung dengan nun taukid baik sakilah maupun khafifah secara langsung. Berarti ketika dia bersambung dengan nun taukid di sini kan nun bertasdid ini nun taukid sakilah. Tapi sebelumnya di domah, maka si nun taukid itu bertemu dengan lam fiil tidak secara langsung. Ya, tidak secara langsung. Begitu pula ya, masih dalam ayat tersebut 186 surah Ali Imran, wala tasma'unna, ya, la tasma'unna. Nah, prosesnya bagaimana sehingga dikatakan tidak secara langsung? Jadi gini prosesnya teman-teman. Saya contohkan dari yang la tasma'unna saja. Sami'a yasma'u tasma'u. Ya, karena tublawu itu majhul. Ya, nanti saya jelaskan yang ini tasma'u. Asal tasma'unna itu asalnya apa? Tasma'una. Paham? Tasma'una. Failnya domir apa? Failnya wau. Domir Antum. 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 Lam fiilnya mana lam fiilnya? Au. Hmm? Lam fiilnya itu adalah In. ain. Berarti kan apa? Gimana caranya nun taukid itu harus bersambung dengan ain. Nah, ini nun taukid nih. Nun taukid gitu. Nah, ketika nun taukid ini ingin bersambung dengan ain, dia harus melewati dua huruf yaitu waw dan nun. Sudah pasti menandakan ini secara tidak Nah, disinilah berarti ada proses. Kenapa prosesnya bisa ngilang waw dan nunnya? Nah, saya akan jelaskan prosesnya. Nah, jadi ketika ini kan nun taukid nyambung nih. Tas ma oke, kurang. Tasmauna. Nah, nyambung kan? Nanna. Tasmaunanna. Bisa nggak kayak gini? Nggak bisa. Jadinya ada dua huruf sejenis di sini. Bahkan tiga nantinya. Karena nun taukid yang sakilah itu kan asalnya apa? Nun dia ada dua. Berarti jadi tiga tuh. Nanna gitu. Nah, sekalipun pakai yang nun taukid khafifah sukun juga ada huruf yang sejenis. Nggak boleh. Ya, likarohiyatit tawalil amsal itu istilahnya para ulama bahasa. Likarohiyatit tawalil amsal karena dibenci peletakan huruf yang sejenis secara berturut-turut tawalil ya. Nah, maka harus ada yang dihilangkan. Mana yang dihilangkan berarti? Nun penanda rofaknya lah dihilangkan. Kalau nun taukidnya yang dihilangkan kan kita mau nguatin. Nggak jadi dong kita menguatkan kalau nun taukid yang dihilangkan. Paham ya? Dihilangkan nun penanda rofaknya, nun yang berharokat fathah itu. Jadinya apa? Oke. Jadinya begini nih.
Tasma'una. Kayak gini boleh nggak? Nggak boleh juga. Apa penyebab nggak bolehnya? Yaitu tadi likarohiyati tawalil amsal. Meskipun hurufnya nggak sama, tapi keadaan hurufnya sama. Nah, ini kan apa? Nun taukid itu kan dia nun sama nun. Ya, nun sama nun maksudnya nunnya sukun tuh. Ya, nah, nun sukun sama nun berharokat fathah. Ketika digabung jadilah tasdid, ditandai syiddah, tanda syiddah ya, gitu. Jadi apa? Nun sukun ketemu wa sukun. Ya nggak boleh ini. Paham? Maka harus dihilangkan. Maka yang dihilangkan apa? Bukan nun taukidnya lagi, tapi apa? Wawul jamaahnya. Lah terus nanti failnya gimana kalau ada yang tanya? Failnya nanti terambil, nah terdeteksi bukan terambil ya. Failnya yang antum itu terdeteksi dari harokat domah di lam fiilnya. Gitu ya. Maka jadilah bentuknya seperti ini. La tasma'unna. Sampai sini bisa difahami. Maka tasma'unna tetap mu'rob. Ya. Tetap apa? Tetap mu'rob. Gitu. Nah, i'robnya nanti bagaimana? I'robnya itu panjang ya. Nah, dari yang latub lawuna juga demikian. Latub lawuna itu i'robnya bagaimana? Nah, alam waqi'atun fi jawabi qasam. Nah, itu nanti ada kajiannya tersendiri. Kita tublawunna saja. Tublawunna i'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan jangan sampai kita katakan wa alamatu raf'ihinya dhammah. Enggak dong. Kan dia fi'il mudhari yang tanda rofaknya apa? Tetapnya nun. Gitu. Berarti kita katakan apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi an-nunu, tapi ditulis al-mahdzufah. Wa alamatu rafihi an-nun al-mahdzufah. Begitu, ya. Tanda rofaknya adalah nun yang dihapus. Mana'an litawalil amsal. Nun mahdzufah yang dihapus mana'an karena apa? Terlarang, dibenci litawalil amsal karena berturut-turut. Nah, kalau latub lawuna ini apa? Ya. Nah, Mana apa tadi Pak Ustadz? Manaannya? Karena terlarangnya karena litawalil amsal. Nanti saya akan kirimkan di grup ya, i'rabnya itu, i'rab lengkapnya yang latub lawuna. Nah, nah untuk yang latas ma'unna sama seperti itu juga. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ya an-nun al-mahdzufah mana'an litawalil amsal. Gitu ya. Wawawul jamaati. Nah, kita boleh tambahkan wawawul jamaati dan wawul jamaahnya kan nggak ada tuh. Nah, kita sebut apa? Al-mahzufah juga. Nah, tapi manaannya apa? Litika isakinain. Karena bertemunya dua sukun. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, untuk i'rab lengkapnya nanti saya akan berikan di grup. Kurang lebih seperti itu gambaran ya, secara umum i'rab dari apa? Fiil-fiil mudhari yang tetap mu'rab ketika bersambung dengan nun taukid. Karena bersambung dengan nun taukidnya tidak secara langsung. Sanian, kita percepat. Afwan Ustadz, Sanian, izin ya. bertanya, yang tadi itu kan nunnya itu dihilangkan ya. Itu yang dihilangkan itu hanya nun yang bukan asli dari fiilnya ya. Kalau misalnya dia asli huruf fiil itu berarti dia tidak dihilangkan seperti yang di ayat selanjutnya itu latubayyinunnahu, latubayyinunna. Asli
Kan tetap domah dia kan? Nah, Ustaz. Itu kan asalnya apa? Tubayyinuna. Paham ya? Tubayyinuna. Jadi nun itu tetap apa? Lam fi'il. Gitu. Jadi gini saja, yang menjadi standar kita, yang dihapus itu adalah nun penanda rofaknya dia. Nun penanda roh. Kalau kita berbicara nun penanda rofa pada fiil, berarti si fiil tersebut adalah fiil-fiil yang termasuk al-af'al al-khamsah. Ya, berarti fa'ilnya kalau nggak hum atau antum. Paham ya? Nah, ada wawul jamaah di sana nanti. Paham? Nah, Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Kita lanjut. Sanian, i'rabuhu. Ya. Yang kedua, i'rabnya fi'il mudhari'. Yu'rabu al-mudhari'u fi ghairil halatain as-sabiqatain. Nah, jadi fi'il mudhari' itu di-i'rab pada selain dari dua keadaan tadi, ya. Nah, fayurfa'u wa yunsabu wa yuzdamu. Nah, maka dia bisa dirafa, bisa dinasab, bisa dijazam. Kapan fi'il mudhari' itu dirafa? Idza lam, ya. Apabila apa? Tidak didahului yasbiq. Nah, tidak didahului lam yasbiqhu nasibun. Ketika fi'il mudhari' tidak didahului oleh penasab wala jazimun, dan juga tidak didahului oleh penjazam. Yaktubu Zaidun. Kita irab yaktubunya bagaimana? Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Litajarrudihi artinya karena kosongnya dia. 'Anin nasib dari penasab, wal jazim dan penjazm. Gitu ya. Wa yunsabu, dan fil mudhari ini juga dinasab idza sabaqahu nasibun. Kapan fil mudhari nasab? Kalau didahului oleh penasab, jelas ya. Lan yakdziba, gitu. Lan yakdziba Muhammadun. Nah, yakdziba fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Gitu ya. Nah, atau juga di sini dikatakan boleh fi'lun mudhari'un mansubun bilan, baru tambahkan lagi wa alamatun nasbihi al-fathah az-zahiratu ala akhirih. Yujzamu, dan fi'il mudhari' bisa dijazam. Kapan? Idza sabaqahu jazimun. Kalau penjazam mendahuluinya. Lam yakhruj aliyun. Yakhruj bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Gitu ya. Nah, ada catatan nomor 2 tadi di sini. Yang mana tadi? Nah, yu'rabu al-mudhari'u. Sayati al-hadisu an i'rabil mudhari' bitafsil fi babi i'rabil mudhari' insyaallah. Oke, baik. Nah, di sini beliau tidak memberikan apa namanya? Syahid untuk menunjukkan apa? Keirobannya dia. Contoh ya, beliau tidak memberikan contoh, tapi di sini beliau katakan insyaallah ada hadis yang saya taruh nanti. Itu ada hadis yang ditaruh nanti oleh penulis untuk menjelaskan i'rabnya fi'il mudhari' secara tafsil. Pada bab i'rabnya si fi'il mudhari' insyaallah. Nah, ini mulakhas ya, ringkasan mulakhasu ahkamil fi'li, ringkasan hukum fi'il terbagi menjadi 3 ya kan, al-fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Nah, yang pertama adalah madin, kedua amr. Nah, madi amr ini adalah mabni sebagaimana dikatakan di sini. Madin mabniun daiman walahu thalathu halatin. Nah, mabninya fil madi itu ada pada 3 keadaan. Yang pertama yubna 'alal fathi, ya, mabni di atas fathah si fil madi itu. Nah, ya, karena tidak bersambung dengan apa? Dhamir mutaharrik atau tidak bersambung dengan satu apapun. Kemudian fil madi itu bisa dimabnikan di atas sukun, yubna 'alas sukun, ya. Kapan? Ya, ketika bersambung dengan domir-domir mutaharrik, domir-domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Contohnya fahimtu, fahimna, fahimna, ya begitu. Kemudian berikutnya fi'il madi itu bisa mabni di atas dom. Yubna 'ala dom. Kapan? Ya, tentunya ketika bersambung dengan apa? Wawul jamaah. Fi'il amr juga sama, dia mabni tapi punya 4 keadaan ya.
Mabniun daiman walahu arba'u halatin. Keadaan mabni fil amr yang pertama. Yubna ala sukun. Kapan fil amr itu mabni ala sukun? Idhabna, idhab. Begitu. Ya. Ketika dia tidak, yang pertama apa? Ketika tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua, nah, ketika dia bersambung apa? Nun inas. Nun inas. Begitu. Nah, yang kedua, fil amr mabninya itu bisa di atas fathah ya kan? Yubna alal fathi, contohnya idhabanna. Ini kapan? Ketika Nun bersambung taukid. dengan nun taukid, baik yang sakilah maupun yang khafifah. Idhabanna, idhaban. Gitu. Yang ketiga, keadaan yubna ala hadfi harfil illah. Ya, kapan ini fi'il amr itu mabni di atas penghilangan huruf ilat? Berlaku kalau fi'il-fi'il tersebut adalah fi'il-fi'il yang mu'tal akhir. Uda'u, is'a, irmi, itu contohnya. Kemudian mabni ala hadfin nun. Nah, ini kapan? Ya, ketika nanti fa'ilnya itu seperti domir, domir anti, seperti domir apa lagi? Domir antum, ya kan? Paham ya? Baik. Uktuba atau domir antuma, uktuba, uktubu, ya kan? Uktubi, uktuba kan domirnya antuma. Uktubu domirnya apa? Antum. Uktubi domirnya apa? Anti, begitu. Maka dia mabni ala hadfin nun. Nah, untuk yang fi'il mudhari minhu mu'rabun wa minhu mabniun. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kapan fi'il mudhari itu mabni? Ya, dalam dua keadaan. Keadaan pertama dia mabni ala sukun, ya. Kapan fi'il mudhari mabninya di atas sukun? Ketika bersambung dengan apa? Nun inas, begitu ya. Kemudian keadaan mabninya fi'il mudhari yang kedua adalah apa? Mabni di atas fathah kapan? Ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Kalau misalkan tidak secara langsung bersambung dengan nun taukid, itu pembahasan lain yang berbeda. Kita sudah bahas, tetap mu'rab. Nah, fi'il mudhari yang mu'rab ya jelas, ya kan? Nah, dia di i'rab fi ghairi maksudnya mas sabaq, ya. Nah, dia di i'rab pada keadaan selain dari yang telah lewat, begitu. Nah, kalau misalkan dia tidak bersambung dengan nun inas, ya i'rablah dia, mu'rablah dia, gitu. Kalau dia bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung, gitu ya, maka mu'rablah dia, gitu. Nah, maka dia punya tiga keadaan nih. I'rabnya fi'il mudhari yaitu rofa, nasab dan jazm. Kapan fi'il mudhari itu rofa, ya berirab rofa begitu? Ketika kosong dari penasab dan penjazm, ya. Kemudian kapan fi'il mudhari itu dinasab? Ya ketika kemasukan atau didahului penasab. Kapan fi'il mudhari jazm? Ya ketika didahului atau kemasukan penjazm. Nanti kita akan kenali penasab itu apa saja, penjazm itu apa saja beserta makna-maknanya. Gitu. Barakallahu fiikum. Nah, ini mulakhasul mabniyat, ya, mulakhasul mabniyat, ringkasan dari ya kata-kata yang mabni. Nah, al-huruf kulluha mabniyatun. Huruf seluruhnya mabni, enggak ada yang mu'rab, clear pembahasan. Al-asma al-aslu fiha al-i'rabu. Nah, untuk isim hukum asalnya apa? I'rab. Yubna minha mayali, dan akan tetapi ada isim-isim yang apa? Yang mabni. Nah, ini sudah dicantumkan semua oleh penulis, ya, pembahasannya sudah lewat. Domir, isim isyarah, ya isim isyarah kecuali yang musanna ini hazani hatani, begitu ya. Kemudian yang ketiga isim mausul yang dikecualikan padanya alladzani allatani. Isim istifham dikecualikan ai, begitu. Kemudian isim syarat juga dikecualikan ai, dan juga isim-isim fi'il, begitu ya. Isim-isim fi'il. Yang ketujuh al-adad al-murakkabah. Nah, ya, tapi dikecualikan isna asyara dan isnata asyrata. Gitu. Ya, pembahasan sudah lewat. Kemudian sebagian zorof, dan yang kelima adalah al-a'lam al-makhtumah bil lafzi wai. Isim-isim yang diakhiri oleh atau dengan lafal wai itu mabni. Kemudian fi'il juga ada yang mabni, fi'il madi semuanya mabni, kulluhu mabniun. Amr kulluhu mabniun, ya kan? Mudhari yubna. Nah, fil mudhari itu bisa mabni bisa mu'rab. Mabninya apa? Idza tasalat bihi nunun niswah
au basyarathu nunut taukid, atau bertemu secara langsung dengan nun taukid. Nah, selesai. Ini adalah tatbiqat alal af'alil mabniyah. Ini udah ada jawabannya, ya kan? At-tatbiqu al-awwalu mujabun anhu. Nah, ini adalah implementasi yang pertama. Baik, mujabun anhu sudah dijawab. Nah, gitu. Maka lihat di sini baik-baik perintahnya, istakhrij kulla fi'lin mabniyin, istakhrij, istakhraja yastakhriju, keluarkanlah seluruh fi'il mabni yang mabni mimma yali berikut ini, wadhkur, dan sebutkanlah alamata binaihi. Berarti kita di sini perintahnya ngeluarin fi'il kemudian menyebutkan tanda binanya. Berarti yang kita keluarkan fi'il yang mabni. Gitu. Lihat pertama di sini. Qala ta'ala wa'fu anna waghfir lana. Nah, ini sudah ada. Fi'il yang mabni itu apa? Nah, wa'fu. Kenapa dia mabni? Fil amr. Mabninya apa? Ala hadfi harfil illah. Ya kan? Waghfir lana. Ya. Ighfir. Dia juga mabni karena fil amr. Mabninya di atas apa? Sukun. Ya. Fi'lu amrin mabniun ala sukun. U'fu fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah. Kemudian yang kedua, qala ta'ala la nukhrijannaka ya Syuaibu. Nukhrijanna, inilah fi'il yang mabninya. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid secara langsung. Nah, ini fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi i'rabnya. Wan nunu harfun litaukid mabni 'alal fathi. Yang ketiga, qala ta'ala wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na jelas, yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniun 'alal sukun. Yang keempat, qalat rusuluhum. Qalat sini fi'il madi yang mabninya. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi, itu i'rabnya. Wat ta'u, tak sukun ini apa i'rabnya tuh? Harfun dia li ta'nis. Dia huruf untuk menunjukkan apa? Ta'nis. Bahwasanya fa'il dari fi'il tersebut apa? Ya muannas. Ala sukun tentunya si tak sukun itu kan. Kemudian yang kelima, qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, inilah ihdina. Nah, ini harful, dia panggil apa namanya? Mabninya apa di atas penghilangan huruf ilat. Ya, gitu kan. Nah, barakallahu fikum. Selesai pembahasan tatbiqatnya. Nah, ini buat tugas karena nggak ada jawabannya. Sebagaimana dikatakan yutlabu al-jawabu anhu. Dicari jawabannya gitu. Seperti tadi. Nah, ya. Fi'il-fi'il yang mabni. Nah, tugas ya. Tugas dikerjakan semua. Insya Allah di pertemuan berikutnya pekan depan. Nah, satu-satu nanti kebagian. Satu-satu apa? Kebagian. Barakallahu fikum. Jikalau ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan di grup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan wa iyyakum.